Hai guys, kembali lagi ke channel saya. Nah, siapa nih teman-teman yang suka banget nanam sukulen? Nah, ada selain sukulen itu adalah kaktus, dimana kaktus ini salah satu tanaman yang menurut aku itu lebih menyenangkan karena dia sangat mudah hidup ketika ditanam dan perawatannya juga lebih mudah. Jadi kaktus ini salah satu jenis tanaman yang sifatnya indoor tapi aman untuk para pemula. Kalau untuk sukulen itu lebih banyak tantangannya. Nah, dan di sini aku akan sharing ke teman-teman tentang dunia perkaktusan. Nah, penasaran apa aja sih yang akan aku bahas? Yuhu, dan aku akan bahas tentang dunia perakaran dan pertumbuhan kaktus itu sendiri. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang habis membeli kaktus dan gimana cara nanamnya. Cara nanamnya itu gampang banget. Perhatikan dulu situasi dan kondisi si kaktusnya. Jika kondisinya seperti ini yang aku beli, ini akarnya nancep di kaktusnya. Ada juga yang kadang kalau kita beli online itu yang nggak amanah itu akarnya ditempelin, jadi itu akar palsu. Nah, untuk akar-akar yang asli, teman-teman bisa melakukan pemotongan bagian akar. Nah, sementara kalau teman-teman mendapati kasus pembelian online yang dia tidak ada akarnya, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tinggal ambil aja akar palsunya itu, biarkan gundul dan tetap tanam seperti biasa si kaktusnya ini di media tanam. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya akar baru kok. Salah satu fungsi pemotongan akar adalah membantu peremajaan pertumbuhan si kaktus itu sendiri besoknya, sehingga kaktusnya bisa tumbuh lebih maksimal dan lebih bagus, gengs. Seperti itu, gengs. Ini dikit aja ya, langsung aja kita tanam. Ini harus hati-hati. Shake. Oke, selesai. Tadam. Dan ini kita update dari kemarin kita tanam itu 1 minggu setelahnya itu pertumbuhannya udah ada kemajuan. Kalau kaktus itu tuh nggak ada perubahan yang gimana-gimana setelah kita tanam. Tapi teman-teman bisa dilihat dari ininya, baru 1 minggu kita tanam dan kita potongin akarnya kemarin. Ini di sini ada calon bunga yang udah mau keluar, gengs. Nah, calon bunganya ini besok coba kita akan eksperimen juga, akan kita silangkan dengan kaktus Gymnomihanomichi kalau nggak salah. Aku nggak bisa nyebutinnya ya, karena bahasa Inggris, lidahku lidah Jawa, gengs. Terus ada satu hal teman-teman, kalau ingin memperbanyak ini tuh juga sebenarnya bisa kita potes. Setelah kita potes bisa kita anakan, kita akarkan. Cuman kita potes terus kita tanam aja di tanah yang lembab. Nanti biasanya 1 minggu sampai 2 minggu itu insya Allah udah keluar akar kalau kaktus, dan dia udah bisa tumbuh normal. Seperti itu, gengs. Dan ini nih agak yang menarik uniknya, kenapa kita kalau menemukan kaktus beli online yang akarnya udah rimbun kayak yang kasus ini, itu harus dipotong. Salah satu keuntungannya adalah pertumbuhannya lebih cepat, karena aku kurang paham, intinya dia lebih cepat sehingga akan merangsang pertumbuhan si kaktus itu sendiri dari sudut pandang yang lain. Misal nih, ini walaupun dia udah punya anakan, tapi sebenarnya dia itu udah punya calon anakannya. Entah ada 2 loh, padahal ini anakan tapi beranak lagi. Ini ada 2 ini. Jadi tapi memang karakteristiknya ini juga beranak lagi. Jadi memang karakteristik dari kaktus Gymnodamsi ini itu dia mudah dikembangbiakan karena dia mudah sekali beranak pinak. Tidak seperti kaktus yang ini, gengs. Ini tuh semuanya kita tanamnya dari semai biji sampai sebesar ini dan sebanyak ini. Sebelumnya itu lebih banyak, tapi banyak yang mati. Tapi nggak apa-apa,
masih banyak segini walaupun udah mati. Kalau yang jenis ini dia itu entah kenapa tuh agak lama, atau mungkin treatmentku yang salah, atau mungkin karena aku kan sering mengabaikan para kaktus ini, sehingga karena kurang perawatan ya maklum gitu. Itu tapi kalau yang ini Gymnodamsi itu dari dulu aku nanam jenisnya itu memang dia sangat responsif dalam bentuk artian beranak pinaknya sini-sininya itu sering, terus sering berbunga juga sering, jadi bisa dikembangbiakkan lewat bunga juga dipolinasi. Cuman kalau kaktus itu kalau teman-teman ingin memperbanyak kaktus disarankan yang pakai sistem vegetasi alami. Sistem vegetasi alami itu bisa kita kembangkan dari kayak anakan ini kemudian kita akarkan, atau kita kalau kaktus tuh ya dari anakan gini ya. Tapi kalau dari biji yang kita polinasi terus dari biji itu wah lama sekali teman-teman. Aku itu pernah eksperimen, teman-teman bisa cek di video yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kalau kita memperbanyak kaktus dari biji itu, bijinya kayak gini ya, cuman ini belum matang, ini masih butuh waktu, nggak tahu waktu berapa lama. Nah, yang intinya itu kalau dari biji itu memakan waktunya itu hampir bertahun-tahun. Waktu itu aku 1 tahun aja usianya baru segini. Itu baru segini, dan itu termasuk yang kaktusnya itu kualitas bijinya bagus, jadi sekalinya sprout itu bisa cepat kalau yang bagus. Kalau yang nggak bagus itu lebih lama lagi, gengs. Nah, sementara itu kita 1 tahun itu baru segini, bahkan setahun lebih ya, nggak kelihatan sih ya, kecil kayak gini. Itu lebih lembut lagi. Kalau ini kan langsung udah punya ini nih, punya duri nih. Kalau yang semayan itu nggak ada. Jadi teman-teman bisa cek lah di video yang sebelumnya, itu aku konten di playlist yang tentang dunia perkaktusan. Nah, salah satu keuntungan kalau kita nyemai memperbanyak kaktus dengan cara vegetasi itu, vegetasi alami itu dengan pemotesan terus kita semai itu. Ini kemarin juga aku dari indukan yang udah muncul di kanan kirinya, ini baru sekitar 3 bulanan, 3 bulan 4 bulan itu sebesar ini loh. Itu lebih cepat dibandingkan yang kita dari biji. Dan ini yang dari biji ini usianya ini segede ini, tapi ini usianya sekitar 3, 4, 5 tahunan. Aku kurang paham berapa tahunnya, nanti teman-teman bisa bandingin lah dari aku ngonten pertama kali nyemai sampai sekarang, ya itulah usianya dia. Tapi sekitar 4 tahunan, 3 tahunan atau 5 tahunan sekitaran itu. Jadi lebih ini kan lebih lama, gengs. Dan ini aja sih. Jadi untuk kaktus itu sendiri itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan untuk update-nya tentang dunia perkaktusan ini aja, dan thank you udah ngikutin, dan bye bye.